Om Swastiastu. Nah, pada pertemuan hari ini ya, yaitu tentang Sabta Timira. Yaitu contoh-contohnya minggu yang lalu sudah pengertiannya tentang Sabta Timira. Sekarang lanjut ke contoh perilaku Sabta Timira. Nah, ini perlu diketahui kepada anak-anak semua agar tahu dan sadar pada diri. Nah, itu tujuannya. Ya baik, kita lanjut yaitu dalam pembelajaran hari ini yaitu mengenai pembelajaran memakai alat peraga, ya, yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat perilaku manusia yang berbeda-beda di setiap harinya. Ada yang berperilaku tenang, bijaksana, ganggu, sombong, dan kejam, dan lain-lain sebagainya. Adapun contoh-contoh perilaku yang tergolong Sabta Timira sebagai berikut. Ya, serupa melakukan operasi plastik karena tidak puas akan wajah dan yang dimilikinya. Jadi tidak usah nak, udah diberikan anugerah ya dalam menjalani hidup, tidak usah seperti ini ya. Melecehkan atau menghina orang yang memiliki wajah yang lebih jelek, tidak usah ini. Jadi kepada anak-anak semuanya usahakan jangan saling mencaci maki. Nah, itu. 3, suka membanggakan diri sendiri. Ya, kalau istilah Balinya nyapu kaki aku tidak boleh. Menjadi peserta didik. Yang menjadi peserta didik harus yang baik. Nah, itu. Yang terakhir, menggunakan kecantikan atau ketampanan untuk melakukan penipuan. Nah, apalagi seperti ini ya. Ini tidak boleh ya, apalagi anak sebagai peserta didik yang masih dalam dunia pendidikan itu tidak boleh. Lelaku ini mestinya kita harus hindari ya. Lanjut next, yaitu dana. Memiliki kekayaan yang banyak namun dipamerkan kepada orang lain. Jadi tidak usah nak, karena dana ini atau harta kekayaan itu adalah sebuah titipan yang bersifat sementara. Nah, lanjut, menghina orang yang tidak mampu di dalam finansial dan kemiskinan. Tidak boleh. Apalagi menghina, tidak boleh. Kita harus saling menjaga kerukunan, hormat menghormati. Selanjutnya, meminjamkan uang kepada orang yang kekurangan dalam bunga yang besar. Tidak boleh, nah, apalagi seperti itu ya. Kita semestinya kalau memang punya dana lebih atau uang lebih ya, berikanlah, bantu dengan atas dasar tulus ikhlas. Nah, itu. Selanjutnya, memperkaya diri dengan melakukan korupsi. Nah, apalagi ini tidak boleh dalam ajaran agama, tidak boleh. Nah itu dari bagian dari dana. Selanjutnya, next, guna, yaitu memiliki kepandaian membuat bom. Nah, ya memang pintar, tapi sayang kepintaran hanya untuk apa? Merugikan orang lain. Nah. Jadi tidak usah seperti kepandaian diri sendiri buat apa? Mempunyai kepandaian seperti itu. Nah, itu. Selanjutnya, mencuri data orang lain dengan keahlian merentes komputer orang dan digunakan untuk kejahatan. Tidak boleh itu merampas, mencuri apalagi. Nah, itu dalam ajaran agama tidak diizinkan seperti itu. Nah, lanjut, yaitu menggunakan kepandaian untuk mencari-cari alas yang tidak benar. Apa? Agar dirinya terbebas dari sanksi. Tidak boleh seperti itu, menggunakan kepandaian untuk mencari-cari alasan. Tidak boleh. Lanjut next, yaitu kulina. Yaitu merasa diri anak orang kaya sehingga suka berfoya-foya. Tidak boleh. Apalagi apa? Berfoya-foya tidak boleh. Merasa diri enak
pejabat sehingga suka melanggar aturan. Nah, baru tahu-tahunya mentang-mentang jadi pejabat itu tidak boleh. Ya kita turuti aturan, ya. Kita bersama-sama menuruti aturan yang berlaku. Itu dia merasa diri orang tuanya hebat atau cerdas sehingga suka nakuti orang lain, tidak boleh, ya. Nah, tujuannya tiada lain ya nak, kita sama-sama menjaga kerukunan. Nah, dalam ajaran ini sesungguhnya kita diingatkan ya saling asih asuh ya. Nah, itu lanjut. Nah, Yohana yaitu merasa diri selalu awet muda sehingga lupa akan tata karma hidup. Jadi ingat ya sebenarnya Yohana itu sebenarnya pada masa-masa ini proses pembelajaran ya tujuannya harus belajar. Ya nak. Ya, selanjut suka berkelahi karena mudah tersinggung karena merasa diri muda. Wih, ini apalagi nggak boleh ini kayak sabung ayam nggak boleh berkelahi. Ya, kita satu saja ya tugas kita sebagai anak-anak peserta didik yaitu belajar. Suka bermalas-malasan karena merasa masih muda dan belum memiliki tanggung jawab keluarga. Nah, semestinya kita sebagai anak sepupu, hendaknya kita apa nak? Ya, harus rajin. Itu. Selanjutnya, suruh yaitu minuman keras apa lagi ya. Tidak boleh ya di antara peserta didik ini Bapak yakin tidak ada yang meminum minuman keras. Ya, itu apa? Tidak boleh menggunakan obat-obatan, tidak boleh masih kecil, ya suka mabuk. Nah, apalagi ini tidak boleh, tidak boleh. Tujuannya ingat kita nak, yaitu tugas yang utama adalah belajar. Itu. Selanjutnya kesuran, yaitu menggunakan kekuatannya atau kesaktian untuk merusak fasilitas umum tidak boleh baru tahu kondisinya baik kayak Bima itu yang berstrong itu dah tidak boleh merusak fasilitas umum ya. Melainkan kita apa kalau memang mempunyai kondisi yang baik yang strong itu sedikit tidaknya kita saling melangkul kepada temannya. Nah itulah tadi bagian-bagian dari Sabta Timira yaitu ketujuh. Semoga anak-anak semuanya ya sadar diri. Itu kuncinya sadar diri, menjalankan swadharma sebagai seorang anak ya. Apalagi masa-masa sekarang adalah masa belajar, menuntut ilmu, pengetahuan sehingga di kemudian hari ada sebagai bekal. Nah, itulah pemaparan Bapak melalui media pembelajaran ini. Semoga anak-anak ya paham betul dengan ajaran Sabda Timira dan akhir kata Bapak tidak lupa menutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi.